Hai, jumpa lagi dengan saya Evi Santi. Kali ini saya ingin jelasin hasil tes Stephen dengan kepribadian thinking introvert, yaitu mesin kecerdasannya thinking dan personality genetiknya introvert. Kertas hasil tesnya seperti ini. Sistem operasi thinking introvert berada di belahan otak bagian atas sebelah kiri atau biasa kita sebut dengan neokorteks kiri. Kepribadian thinking introvert, kemudi kecerdasannya berada di lapisan putih bagian dalam. Tekstur otaknya lebih padat karena mengandung sel otak lebih banyak dengan kerapatan yang tinggi. Hal ini menyebabkan cara berpikirnya bergerak dari dalam dirinya dan merupakan kepribadian yang berbasiskan kecerdasan logika. Tipologi fisik thinking introvert biasanya memiliki bentuk tubuh yang piknis, memiliki tulang yang besar dan kuat. Piknis yaitu volume tubuhnya lebih kecil bila dibandingkan dengan tipe lain dan volume tulangnya lebih dominan, sehingga mudah bergerak karena kerangka tulangnya menyangga beban yang ringan. Tetapi secara umum malas bergerak karena tenaga yang tersedia cenderung tersedot oleh otaknya untuk berpikir. Sifat khas thinking introvert. Menurut konsep Stephen, thinking introvert memiliki 10 kepribadian yang akan terus eksis seiring dengan pertambahan umurnya. 10 kepribadian tersebut adalah: 1. Expert, yaitu ahli. 2. On time, yaitu tepat waktu. 3. Schedule, yaitu terjadwal. 4. Independent, yaitu mandiri. Fokus. Kemudian mekanistik, yaitu mekanik. Prudent, yaitu bijaksana. Prudent, yaitu bijaksana. Responsible, yaitu bertanggung jawab. Kemudian scheme, yaitu skema. Sebagai pribadi yang utuh, thinking introvert memiliki sisi diametral sebagai berikut. Sangat logis, namun bila mentok malah tergantung pada faktor X. Mengelola secara hebat, namun takut keluar dari zonanya. Di balik kemandiriannya, menyimpan rahasia dan masking atau bertopeng bahwa sebenarnya ia agresif tapi ingin diladeni. Mengadili secara hitam putih, namun mudah diprovokasi. Jeli dan objektif, namun terkadang gagal menangkap kontekstualitas gambaran besarnya. Menjadi mesin profit yang mahir, namun sering terjebak dengan hal yang sepele. Oleh karena itu, thinking introvert perlu waspada dengan kelemahannya tersebut, dengan mengeksploitasi kelebihannya agar kelemahannya dapat tertutup dengan sendirinya. Kelebihan thinking introvert. Thinking introvert memiliki kemampuan menalar secara mendalam dalam wujud penguasaan teknologi, mesin, mekanika yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Memiliki kelebihan yang otomatis, berfungsi dengan cara kerjanya yang terbiasa efektif dan menghasilkan kepastian yang tinggi. Memperlakukan pekerjaannya dengan output per standar yang harus tinggi.
mengelola proses dan menata sistem sehingga aktivitas berjalan dengan kepastian. Cara membelanjakan pengeluaran juga harus efektif, termasuk dalam berbagi juga sangat berhitung. Lebih suka diminta menyumbang pikiran daripada mengeluarkan uang bila dianggap tidak efektif. Chemistry thinking introvert. Chemistry thinking introvert adalah mengejar tahta. Dengan kemampuan otak kiri, spesialisasi, kepakaran, kemandirian, karakter yang kuat seperti tulang, menjadikan thinking introvert akan jauh lebih sukses bila ia memiliki tempat atau markas atau kantor ataupun bengkel permanen untuk menekuni aktivitasnya agar stabil dan terstruktur. Sebagai thinking introvert dapat meraih tahta tempatnya dalam menekuni aktivitasnya. Bagaimana peranan thinking introvert? Thinking introvert dapat menyusun serangkaian logika sebagai metode dalam menyelesaikan masalah dan senang dengan jenis pekerjaan yang memerlukan berpikir keras sehingga dapat menyelesaikan masalah hingga tuntas. Sehingga sering dianggap bertangan dingin. Karena cara berpikir thinking introvert dari dalam keluar, sehingga ia memiliki mesin pendorong sendiri untuk menekuni atau menggali masalah. Thinking introvert akan muncul sifat yang lebih mandiri dan dapat bekerja sendiri, seperti seorang pakar atau spesialis atau seorang ahli. Target dan harapan thinking introvert. Target kerja thinking introvert adalah menghasilkan kestabilan dalam penuh kepastian, karena ia mampu mengelola, mengkalkulasi, atau memperkirakan unsur yang menimbulkan kesalahan dan mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi. Harapan thinking introvert menjalankan tugas sehingga ia semakin layak diberi otoritas yang lebih besar karena ia mampu mengelola dengan efektif. Arah merek thinking introvert. Arah mereknya yaitu menjadi pakar, spesialisasi, atau ahli di bidang tertentu. Bagaimana cara belajar thinking introvert? Thinking introvert tidak mengalami masalah dalam hal belajar. Materi pembelajaran memerlukan cara kerja otak yang menalar, berhitung, dan menstruktur. Dan thinking introvert sudah terbiasa menalar bacaan untuk mendapatkan logika dengan membuat struktur dan skema yang memudahkan. Ia suka berpikir. Hasil akhir menyebabkan tipe thinking introvert menjadi orang yang senang membaca untuk menguasai isi pelajaran ataupun isi buku yang ia baca. Meskipun tidak dimotivasi, tipe thinking introvert ini sudah dengan sendirinya memiliki kemandirian untuk belajar. Dan untuk menjaga serta meningkatkan motivasinya dapat didorong dengan cara memberi penghargaan dan pengakuan dari orang yang dihormatinya. Dari hasil tes Tiffin yang didapat,
pilihan sekolah ataupun profesi yang dapat direkomendasikan untuk thinking introvert adalah prioritas utama dalam memilih jurusan atau profesi dengan tipe thinking introvert sebaiknya diarahkan pada satu di antara 5 pilihan industri berikut ini, yaitu riset atau teknologi, informasi teknologi, pertambangan, konstruksi, kesehatan, garmen. Selain itu, jurusan-jurusannya apalagi yang bisa menjadi pilihan, yaitu manajer, ataupun eksekutif, ataupun yudikatif, manufacture, bisnis properti, peternakan, peneliti, pabrikan, perminyakan, pengeboran, programmer, dokter, apoteker, dan lain-lain. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Untuk memilih jurusan ataupun profesi, sebaiknya thinking introvert mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu menalar, tulang, mandiri, dan mendalam. Yuk, yang belum tes Stephen, silakan ketahui satu fokus hebatmu bersama Stephen Brain di Happy Brain.